Kembali di Saling Silang, pemirsa, tadi Mas Bimo mengatakan jangan-jangan ada something wrong. Lalu transparansi penggunaan hutang ini juga diperlukan. Apakah selama ini belum cukup transparan, Pak Hari? Begini, tadi saya juga mengulas masalah ini. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah cukup cerdas lah dan bijaksana. Kalau pemerintah itu bisa memberikan penjelasan secara baik, ya, terbuka dan mendidik. Yang penting itu mendidik. Ya. Jangan masyarakat itu dianggap tidak paham. Gitu. Ini yang saya sebut transparansi. Nah, tadi disinggung oleh Pak Beni, Pak Satya. Memang untuk konsumsi kami-kami yang kebetulan duduk di Senayan, informasi ini boleh dianggap cukup lah. Jadi masyarakat kita ini kan tidak bisa kita tuntut harus mengikuti baca buku yang tebelnya sih, kan nggak mungkin. Dan sekarang ini media sosial begitu maju ya. Ya bagaimana caranya edukasi atau publikasi transparan kepada masyarakat dengan cara-cara, maaf ya saya gunakan sesuai zaman now lah. Oke, ya, pakai sosmed yang gitu lebih ya, Pak. populer lah, bahasa-bahasa populer. Ya, saya pikir bisa dan itu perlu. Ya, karena kedaulatan kita itu kan masyarakat. Ya, baik buruk, ya maju mundur Republik yang kita cintai ini, yang nanggung ya kita ini. Ya, bukan hanya yang duduk di pemerintahan. Ya. Itu kalau saya bicara transparansi. Yang lain saya terima kasih tadi sudah diulas secara jujur, sangat detail ya dari Mas Bimo ini. Ya, saya tidak perlu mengulas lagi. Nah, satu hal yang saya usulkan kepada pemerintah dan kebetulan fraksi kami ini pernah menolak RAPBN tahun 2016 dan itu belum pernah terjadi. Ya, di DPR ada penolakan dari satu fraksi, tapi karena kami memahami kami duduk sendiri, waktu itu yang menolak hanya satu fraksi ya. APBN itu lolos, itu tahun 2016. Ya. Kemudian tahun 2017, kami juga memberi catatan, walaupun kami setuju dengan catatan. Nah, kenapa kami menolak? Karena memang ada banyak hal yang tidak realistis. Dan terbukti pada waktu tahun 2017 ini memang tidak tercapai. Salah satunya adalah bagaimana kita memaksimais pendapatan kita. Kita boleh saja mengatakan PDB kita meningkat, tapi ternyata PDB itu tidak kembali kepada memberikan revenue kepada pemerintah secara signifikan gitu loh, sesuai kenaikannya. PDB naik berapa persen itu Mas? Saya nggak pegang data, 5%. Tapi perolehan pajak kita tidak naik. Gitu. Berapa tahun terakhir ini malah under target. Oleh karena itu pemerintah harus inovatif. Jangan masyarakat saja dituntut inovatif, pemerintah juga harus inovatif. Jangan business as usual. Ya biasa-biasa saja, nggak bisa. Kondisi kita ini adalah kondisi yang menuntut kita kerja ekstra. Ya. Tanpa adanya kerja ekstra dengan inovasi, kreativitas dari sisi pemerintahan dalam hal mengelola hutang maupun menggunakan hutang, maaf, saya khawatir keadaannya tidak akan membaik. Tadi pengamat ekonomi sudah gamblang. Ya. Contoh saja kemarin ada program tax amnesty, ternyata juga tidak sukses-sukses amat. Padahal harapan saya sebagai partai yang tidak duduk di pemerintahan, repatriasi itu harusnya lebih lagi. Karena kita sudah mencatat kekayaan Indonesia yang parkir di luar negeri itu ribuan triliun, tapi kembali hanya berapa kemarin? Berapa? Kurang dari 150 triliun yang repatriasi. Ya, kalau amnesti tetap parkir di luar, itu lebih besar. Tapi itu tidak memberikan kontribusi positif kepada kita. Harusnya kekayaan yang dihasilkan dari dalam negeri ini jangan keluar dong. Ya, harusnya ada di dalam negeri, jadi bisa mengenerate ekonomi. Ternyata tidak sukses besar. Nah, bagaimana caranya? Kenapa mereka kok tidak mau memarkir uangnya di Jakarta misalnya? Mungkin ada uncertainty di sini, ketidakpastian yang terlalu besar masih. Ya, kita harus kreatif itu. Ya, walaupun pemerintah saya pahami sudah melakukan dengan paket ekonomi sampai 13 kalau tidak salah ya Pak Sate ya. 16. Tapi pemimpin kita juga nggak puas-puas itu. Masih protes terus anak buahnya di challenge kayaknya tidak giat gitu kan. Beberapa kali pernyataan presiden kan begitu. Kok nggak jalan-jalan ini? Kok nggak jalan-jalan? Ada sesuatu yang nggak beres. Something wrong tadi. Ya saya terjemahkan supaya publik tahu lah. Something wrong mungkin ya maaf ya tidak semua berbahasa Inggris. Menarik sekali tadi kalau menyinggung soal transparansi penggunaan utang Pak Beni, pendekatan zaman now. Kalau transparansi sudah dilakukan melalui berbagai media,
laporannya banyak dan berlembar-lembar, ya tapi memang tidak semua masyarakat membaca hal yang sama, mempelajari seperti DPR. Pendekatan zaman now apakah bisa diterapkan dengan baik dan efektif untuk kasus ini, Pak Beni? Ya, ini kritik membangun. Saya apresiasi betul ya dari Pak Ari, Pak Bima. Memang sekuat apapun yang dilakukan pemerintah untuk mempublikasi atau mensosialisasikan ini, tentu saja masih banyak yang akan selalu kehausan, kekurangan informasi. Itu pun hal yang biasa. Kadang udah di kelas saja 20 orang kita ngajar 20 orang aja, bisa ada orang yang ngantuk, orang nggak dengar, orang apa, tiba-tiba dia bangun nanya sesuatu yang nggak jelas ya kan, atau dia terkejut, oh udah sampai di sini. Oleh sebab itu saya kira saya juga setuju tetap menuntut transparansi ini dilakukan. Tapi apa yang dilakukan pemerintah sudah mengikuti mekanismenya. Ke DPR disampaikan, ke publik disampaikan. Sekarang zaman now pakai internet, ada websitenya. Masalah utang ini ada websitenya, ya. Bahkan ada dirjennya sendiri, pengelolaan utang. Ya, satu dirjen sendiri, berarti ada berapa direkturnya. Dan itu full seminar, bisa 3 kali sehari satu direktur itu di berbagai instansi, di berbagai perkumpulan, di kampus mana. Ya toh? Nah, cuman kalau udah betul Mas Bima bilang, kalau udah di warung itu, ya orang sudah mulai menanyakan, kok apa benar utang kita tuh 4.000 triliun? Ya bayangkan aja tahun 9899 urusan BLBI saja dengan rekap bank-bank ini 650 triliun, sekarang itu udah ribuan triliun itu utang negara. Ya, jadi itu hanya krisis mengakibatkan ini utang kita itu terakumulasi. Nah, yang kedua membayar bunga dan pokoknya ini tadi sampaikan 400-an triliun itu. Kalau 400 triliun tiap tahun, maka 3 tahun Jokowi jadi 1.200 triliun. Hanya untuk membayar utang sama pokok yang sebelumnya udah jadi utang sebelum Pak Jokowi gitu loh. Nah, sementara kalau di zaman dulu, apalagi Orde Baru, selalu ada, termasuk Profesor Sumitro mengkritisi, ya kok 30% dari pinjaman luar negeri itu hilang, dikorupsi. Nah mudah-mudahan zamannya Jokowi ini, soal korupsi, mengkorupsi ini udah jelas, hukuman-hukumannya udah ada KPK dan ada semua itu, ya udah banyak bupati dan banyak pejabat ya, gubernur, yang dihukum kalau sampai mengkorupsi APBN ini, yang di dalam APBN ini ada utang, unsur utang di sini. Nah oleh sebab itu saya kira, apa yang dilakukan Jokowi yang paling tidak itu Jokowinya nggak korup, ya, dan dia bahkan mengecek ke lapangan supaya korupsinya juga dia cek jalannya, dia cek infrastrukturnya di lapangan, kerja belusukannya untuk memastikan bahwa semua proyek-proyek pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan baik. Nah, tidak cukup itu, seharusnya para menterinya pun harus juga turun ke lapangan memastikan jangan sampai ada yang dikorupsi dan sebagainya. Gubernur, bupati harusnya sama. Tapi ternyata merubah mindset, ya itu revolusi mental ini tidak bisa membalikkan tangan ternyata ini. Itu namanya revolusi, tapi faktanya kelihatannya perubahannya lambat. Karena apa? Karena udah sempat jadi budaya tuh, kayak korupsi itu udah jadi budaya. Atau membuat lambat yang harusnya bisa cepat, itu udah sempat jadi budaya. Kalau diperlambat, mudah-mudahan dapat sesuatu. Nah ini saya kira merubah ini, yang tadinya 40 ribuan perizinan yang bisa bertahun-tahun, sekarang ini ada yang cukup 3 jam, ya, menebas perizinan ini sampai 16 kebijakan tadi yang Pak Ari bilang tadi, memang betul. Ini di pusat boleh semua lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, tapi apakah udah sampai ke kabupaten, ke kota, ke provinsi? Ini benar-benar pekerjaan nggak cukup
saya kira 5 tahun tidak cukup ini. Baik. Dan di sini konten revolusi mental, mindsetnya yang harus dirubah. Baik. Nah, saya setuju, ya toh, kita bagaimana meningkatkan sekarang GDP kita itu sudah $1 triliun. Ya toh, kita harapkan dalam 7 tahun ke depan harusnya sudah bisa jadi 2 triliun. Ya, sehingga 2030 itu kurang lebih kita itu sudah hampir 5.000-an triliun. Jadi jauh dari bubar ini 2030 ini, bahkan ekonomi kita bisa dengan kondisi sekarang. Itu apalagi kalau Pak Ari tadi bilang itu kalau industrialisasinya jalan, maka apalagi yang disebut hilirisasi. Industrialisasi ini kadang-kadang ada 2 pengertian. Yang penting kita menghasilkan nilai tambah. Ternyata bahan bakunya diimpor, hasilnya kemudian diekspor. Ada nilai tambah di situ. Tapi yang untuk membuat pertumbuhan itu paling kecil itu pengaruhnya. Tapi kalau industrialisasi berdasarkan hilirisasi, yang bahan bakunya dari dalam negeri, dari pertanian, yaitu maritim, yaitu pariwisata, dari industri kreatif, saya kira ini dihilirisasi seperti CPO misalnya itu. Sekarang ini taruhlah 40 juta ton per tahun, kali Rp8.000 per kilo, 320 triliun. Tapi CPO itu ternyata kalau kita olah lagi, bukan 320 triliun lagi, itu bisa 2.000 triliun. Pak Benny, itulah pertumbuhan ekonomi. Baik, itulah pertumbuhan ekonomi. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Saling silang kembali saat lagi.